Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sahabatku semuanya, terima kasih ya yang sudah standby dari awal. Tadi saya mohon maaf tadi masuk agak mundur karena ada persiapan dulu, dan Susan juga habis pulang dari safar ternyata. Oh, keren semuanya ya, tetap strong, tetap sehat. Amin. Nah, inilah yang dinamakan dengan energi keajaiban. Meskipun kita harus kemana-mana, tapi hati selalu tertaut ya, di mana di privat RFF LOP ya. Pastinya di malam Jumat ini kita memiliki kajian dengan tema yang istimewa. Nanti kita akan membahas ada tips bagaimana cara menaikkan frekuensi LOP. Bukan cuma satu, tapi tipsnya akan dibagikan 10 oleh Bunda Susan ya. Karena Bunda Susan memandang mungkin ya akhir-akhir ini mungkin banyak yang japri, banyak yang konsultasi mengeluh kenapa LOP belum ajaib. Sudah menjadi makanan keseharian kami. Ya, memang tugas kami ya ada buat teman-teman semuanya, dan jangan sungkan ya teman-teman kalau punya persoalan itu sebaiknya dikomunikasikan, jangan dipendam sendirian, apalagi nangis di pojokan terus nggak ingat nge-zoom. Bagaimana mungkin saya mau nge-zoom, pikiran saya yang udah nggak tenang loh. Justru dengan Zoom RFF LOP ini ya kita mencari ketenangan, kedamaian bersama-sama ya teman-teman semuanya. Tidak ada pusing-pusing lagi, semuanya bahagia. Terus setelah ikut RFF LOP kan jiwanya makin tenang gitu kan seharusnya. Tapi kalau kita belum bisa tenang, belum bisa nyaman, masih pencarian ke sana kemari gitu, scroll media, kemudian tanya sana, tanya ke sini. Sebenarnya bukan tidak diizinkan bertanya sana sini ya, tapi kalau kebanyakan bertanya-tanya, kamu nanya. Ya, kalau kebanyakan nanya, maksudnya kita ngomong atau kita curhat ke orang yang belum tepat, kan khawatirnya boleh jadi nanti kita malah energinya ketarik, energi mereka jadi energi yang bocor, yang berlebihan. Udah energi kita menjadi energi yang bocor, ternyata orang yang kita curhatin salah alamat gitu kan, alamatnya palsu. Dan akhirnya bukan keajaiban yang kita dapat, malah kita semakin menjauh dari Allah gitu ya, karena kita terkena hasud ya. Hati-hati, ini yang perlu kita waspadai ya buat teman-teman semuanya, terlebih yang sudah ajaib gitu ya. Kemudian yang sudah orang ajaib nih, orang ajaib itu pasti dikejar-kejar rezeki ya, dan nggak Bunda Murti. Ya, nah kalau udah dikejar-kejar rezeki, kalau kitanya mentalnya tidak strong, kurang kuat gitu kan, kurang sehat mentalnya, alhasil kita malah kelelahan gitu kan. Nah, seolah-olah kok aku habis gitu begini ya, habis ini begini ya gitu kan. Udah nggak ada waktu lagi, kadang-kadang udah nggak mau ngaji. Bunda udah nggak ada waktu, kalau pulang dari kegiatan itu rasanya capek, pengennya tidur, pokoknya habis isya saya harus tidur segera gitu kan. Nah, artinya apa teman-teman ya, malah kita ketarik dengan energi ajaibnya itu, tapi bukan energi yang positif gitu ya. Jangan salah ya, keajaiban itu mengandung dua hal, bisa jadi positif, bisa jadi kurang positif kalau kita tidak menyikapinya dengan hal yang tepat. Maksudnya begini, ketika seseorang yang sudah ajaib itu ya, seseorang yang sudah ajaib itu misalnya dapat rezeki yang banyak gitu ya, tiba-tiba ujuk-ujuk mak bedunduk gitu kan, ada yang order sekian ratus itu, kemudian harus begini melayani gitu. Memang tuntutan dari seorang pengamal ilmu magnet rezeki adalah memiliki jiwa plus 6, jiwa pelayanan. Tapi hati-hati, jangan sampai terseret arus gitu ya. Ketika sudah ajaib, orderan makin membludak, seharusnya itu tetap kita cover. Kita cover dengan apa? Perisai energi positif, dengan tetap ngaji. Jangan malah ketika sudah ajaib berhenti gitu kan. Ketika sudah ajaib nanti kita berhenti, persoalan yang Allah hadirkan di hadapan kita itu lebih lagi. Kan ibaratnya kayak gini, teman-teman sekolah gitu, kelas 1 mau naik ke kelas 2 gitu kan, Allah kasih ujian
gitu. Ketika Allah sudah kasih ujian, ya, kita ulangan kan, kita lulus nih. Nah, kita udah lulus, dapat ranking kan, nah, ajaib kan, gitu kan. Udah dapat keajaiban, berarti kita udah naik kelas, naik ke kelas 2, otomatis dong beban persoalannya itu Allah tambahin, nggak mungkin dikurangin sama dengan pelajarannya anak kelas 1 SD, misalnya kayak gitu. Nggak mungkin satu tambah satu lagi, gitu kan. Pasti nanti ada perkaliannya, gitu kan, sesuai dengan kemampuan, karena Allah melihat kita, oh ini orang udah berlatih ya, gitu. Maka saya harus kasih persoalan kayak gini dulu deh, gitu, karena saya mau kasih keajaiban sesuai LOP-nya dia nih, gitu kan. LOP-nya dia yang berikutnya apa nih, gitu kan. LOP-nya dia misalnya ya, yang kemarin waktu di kelas 1, saya LOP-nya adalah pengen punya motor, gitu kan, ajaib dapat motor. Nanti kelas 2 ternyata LOP-nya naik, dia pengen penghasilan yang 100 juta per bulan, atau pengen mobil, gitu kan. Otomatis Allah itu menguji kesungguhannya kita, dia masih setia nggak nih sama gurunya, dia masih setia nggak nih mau belajarnya, gitu kan. Ibaratnya seperti itu, dia masih mau mendengarkan nggak perkataan gurunya, gitu. Kalau dia masih mau mendengarkan perkataan gurunya, dia masih istiqomah mau terus belajar, gitu, saya kasih, gitu, aku kasih apa sih yang gak kuat kamu, gitu kan, karena aku adalah maha pemurah dan maha pengasih, gitu, saya kasih karena kamu orangnya istiqomah. Nah, terus udah aja di kelas 2 nih, gitu, mau naik ke kelas 3 kan, ada ujian lagi, ada ulangan lagi. Tapi kalau orang-orang pengamal ilmu manataziki udah tahu nih, ini adalah ujian nih, ini adalah tantangan dari Allah nih, berarti saya mau naik kelas nih, tetap tenang karena dia masih belajar. Beda dengan orang yang ya istilahnya sudah ajab di kelas 2, dia keluar berhenti. Makanya saya udah gak punya waktu, terlalu sibuk mengurus toko, saya sibuk mengurus organisasi saya sibuk dengan pekerjaan saya begini, saya begitu, gitu. Saya berhenti dulu ya Bunda, saya off dulu ya Bunda, gitu. Bagi kami nggak masalah, tapi kami ingin melihat teman-teman dengan mereframe setiap persoalan yang hadir di hadapan teman-teman dengan kacamata dan sudut pandang yang berbeda, gitu kan. Masih ingat kan teman-teman pelajaran matematika waktu sekolah, gitu kan, di sana ada soal cerita ya, sebenarnya rumusnya masih sama. Umpama yang ditanyakan adalah gitu, mencari luas dari persegi, ya rumusnya adalah sisi kali sisi, gitu, rumus luas persegi, gitu. Tapi angka-angkanya akan diberikan berbeda dengan bunyi soal cerita yang berbeda-beda. Siapa tahu ya, misalnya ya, soal ceritanya kayak gini. Bunda Murti mempunyai sepetak tanah, ukurannya adalah 10 meter. Nah, berapa luas tanah dari Bunda Murti? Besoknya soal ceritanya berubah lagi, jadi Bunda Trimurni, jadi Bunda Sumani, jadi Bunda Ratna, gitu kan. Beda-beda, gitu kan. Kan namanya soal cerita, begitulah cerita kehidupan kita, teman-teman, gitu. Ya, selalu ada cerita yang berbeda dan persoalan yang berbeda yang Allah hadirkan karena kita masih hidup, gitu. Berbeda dengan orang yang udah nggak ada selesai persoalannya. Kan seperti itu. Allah menguji kita lagi dan lagi, gitu. Apakah orang ini masih istiqomah? Apakah orang ini setelah ajaib berhenti, atau dia terus berjalan, atau keep strong? Kalau mau nurutin hawa, gitu, kayak Bunda Susan habis safar, gitu kan, mau masuk RFF LOP, kayaknya capek ya Bunda Susan. Kalau secara fisik gitu, tapi secara energinya Bunda Susan nggak pernah, gitu. Saya lihat itu, energinya langsung jeder-jeder, gitu kan. Capeknya nanti setelah selesai RFF, aduh Bunda, mataku nggak bisa melek, gitu. Misalnya kayak gitu. Nah, itu nggak apa-apa teman-teman, kita mempergunakan energi sesuai pada tempatnya. Nah, inilah mengapa LOP kita masih kurang berhasil. Salah satunya itu tadi, kita belum berhasil berperang melawan hawa nafsu dari diri kita sendiri. Nah, seperti itu loh teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah merasakan enakan gitu, jangan berhenti. Umpama Bunda saya sakit, kan Bunda meskipun belum sehat ya, Bunda tolong tetap bertahan, dan bertahan ada di dalam grup ya. Investasi Bunda di ruang belajar untuk Bunda sendiri, dan itu akan kembali dengan aneka wujud LOP yang akan mewujud nyata. Walau ya bagusnya sih 100% ikut Zoom, tapi kalau belum bisa ikut Zoom, masih ada energi booster dari jamaahnya di sini, masih ada energi booster dari sedekahnya sahabat itu untuk investasi belajar diri sahabat sendiri, gitu.
ya kan? Saya juga investasi kok RFF LOP, Bunda Susan juga investasi kok, ya baik tenaga gitu, baik dengan investasi material yang tidak terlihat ya, material misalnya listriknya, kuotanya itu kan tidak terlihat gitu kan. Gitu. Selain itu apa investasinya Bunda Susan dan Bunda Vita? Saya juga investasi keuangan finansial ada, Bunda Susan juga ada pengorbanannya di sana gitu ya, di finansialnya juga ada gitu. Jadi teman-teman nggak usah ragu ketika investasi uang bayar Bunda Vita, Bunda Susan, jangan. Kalau niatnya seperti itu tidak tepat. Tuh. Seharusnya ketika teman-teman transfer gitu, Bismillah saya niatkan saya ikut RFF LOP untuk investasi sedekah diri saya sendiri gitu kan, supaya saya sehat, supaya saya panjang umur, supaya rezeki yang saya dapat berkah, dan supaya saya tetap menjadi pribadi yang istiqomah belajar lagi dan lagi. Gitu niatkan seperti itu teman-teman. Keluarga saya juga bisa sehat gitu kan, menyedekahi diri sendiri ya. Dan misalnya nanti ada investasi dari teman-teman semuanya, kita kelola untuk kegiatan-kegiatan magnet rezeki juga gitu kan. Contohnya MR Box gitu kan, kadang-kadang MR Box ya secara kasat mata kita itu hitungan sebentar ya. 130 MR Box kali 15.000 gitu. Kadang-kadang pendapatan per pekan itu tidak nyampe kalau 130 berarti berapa Bunda ya? Hampir 2 juta ya, kurang lebihnya hampir 2 juta. Kadang-kadang kita dapatnya, ini saya belak-belakan ya, mohon maaf saya tidak menyebut ABC-nya yang bersedekah, tidak, karena memang lebih baik disembunyikan. Nah, pendapatan MR Box itu tiap pekan kadang-kadang 1 juta, kadang-kadang 1.500.000, kadang 1,3 itu selalu di bawah jumlah 130 ya. Kadang kemarin bulan Juni gitu kita bikin sampai 180, itu ada booster gitu, ada booster tambahan. Nah, yang seperti ini teman-teman, donasi dari teman-teman yakinlah tidak akan pernah sia-sia gitu. Karena tetap diputarkan ke dalam jalan kebaikan, jalannya Allah sendiri. Dan itu akan berpulang, akan kembali lagi untuk teman-teman juga. Ya, seperti itu. Ya, insya Allah nanti malam ini kita akan membahas ilmu yang istimewa. Siapkan dulu catatannya ya, barangkali perlu ditulis. Nanti kita punya 10 tip untuk menaikkan frekuensi dari OP teman-teman semuanya supaya mudah mewujud, melangit, menjadi nyata ya teman-teman. Kemudian ketika nanti teman-teman mau beriadoh ya, kalau perlu siapkan air dalam botol ya, air dalam botol, air doanya gitu ya. Jangan tidak ingat teman-teman ya, karena sangat menguntungkan sekali manfaat dari air doa ya. Untuk apa? Mengcleansing, membersihkan diri teman-teman semuanya. Aliran-aliran darah kita dibasuh dengan air doa, karena di sana sudah mengandung banyak sekali bacaan doa-doa, kalimat-kalimat ajaib, kalimat-kalimat yang efektif untuk penyembuhan kita gitu ya, seperti itu. Oke teman-teman semuanya, siap belajar pada malam hari ini? Mana nih semangatnya? Siap belajar pada malam hari ini? Siap. Siap ya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung kita panggilkan dengan rasa yang bahagia gurunda kita yang tercinta yang kemarin habis milad. Semoga panjang umur, selalu bahagia senantiasa ya, berkah luar biasa. Kalau teman-teman semuanya pengen diucapin miladnya Bunda Murti, mau milad nih besok, Bunda Vita aku besok juga ulang tahun. Oke, saya buatkan flyernya boleh gitu. Kapan ulang tahunnya Bunda Murti? Ayo semuanya siap ya. Ya siap belajar malam hari ini. Oke, 2 bulan lagi. Oke siap, 2 bulan lagi. tiga bulan. Tanggal berapa Bunda? 23 Bunda. Kita sambut bersama-sama gurunda kita, Bunda Susan Arkanisa. Beri tepuk tangannya. Yeay. Ore. Terima kasih Bunda Vita openingnya. Alhamdulillah cukup menggugah ya, sangat menggugah. Dari semangat kita malam hari ini kita akan mengakses energi langitan yang powerful untuk kegiatan kita di 1 pekan agar terisi hal-hal baik, kemudian juga layarnya muncul adalah kebaikan-kebaikan pula, akhirnya banyak ajaib ya. Malam hari ini insya Allah dahsyat teman-teman, karena saya sampaikan 10 ini bukan lama. Bismillah nanti akan lebih cepat, lebih ringan gitu ya. Kadang kalau ada 10 gitu, 7 gitu ya, banyak banget gitu ya. Karena ini adalah kegiatan kita sehari-hari termasuknya. Nah kita bisa koreksi, oh kegiatan saya yang kemarin itu
sudah meningkat apa menurunkan ya? Jangan-jangan itulah yang menyebabkan LOP saya belum juga terkabul nyata. Jadi ada hal-hal yang menurunkan vibrasi atau frekuensi dari LOP tersebut gitu kan teman-teman. Makanya kita perlu paham. Sebenarnya banyak sekali teman-teman, ini saya hanya sebutkan 10 saja ya. Dan kemudian yang mungkin kemarin sudah gabung ada di Insan Mulia, ini adalah di doubling kembali, diulang kembali, tidak apa-apa ya Bunda Murti. Karena apa? Belajar itu memang harus diulang dan diulang, repetisi, agar nanti bisa dipahami, masuk ke kuantum, masuk ke bawah sadar, dan lebih mudah prakteknya gitu ya. Oke, yang dari saya belum saya buka dengan salam, dan tentunya kita melakukan ada saling mendoakan ya, saling memberikan ada salam yang terbaik di sini agar kita diridhoi oleh Allah dan semakin bercahaya dengan salam itu. Teman-teman semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah. Innal hamdalillah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa tatamil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bismillah, kita akan belajar pada malam hari ini dan lalu kita akan praktek langsung. Prakteknya adalah untuk merilis ya, merilis dari mungkin ada titik-titik debu di jendela kita. Mungkin ada garis-garis kebenaran yang menaik gitu ya. Ada rumput-rumput ilalang yang mulai menumbuh gitu kan ya. Akhirnya perlu untuk dipangkas gitu ya. Kemudian ada garis yang perlu untuk diturunkan seperti itu ya. Makanya kita nanti praktek dengan bisa mengizinkan hadir. Rasa ndak enak apa nih teman-teman sekarang ini? Makanya pada saat masuk ke privat RRF LOP atau di terapi syukur sadar nafas sebenarnya adalah waktu yang sangat membahagiakan untuk jiwa. Begitu teman-teman, karena akan diberikan ada makanan terbaik di sana gitu. Harusnya ditunggu-tunggu gitu. Jangan membuat beban, karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan sebenarnya peringan beban. Peringan dari kegiatan-kegiatan kita menjadi lebih ringan, menjadi lebih rileks. Karena apa? Yang di dalam diri kita yang tidak nyaman, yang membebani itu dirilis. Ya, maka izinkan hadir, bukan ceritanya, rasanya. Ndak nyamannya ini memang perlu untuk didengung-dengungkan. Agar apa? Agar nanti teman-teman setelah mengerti hal ini prakteknya lebih mudah gitu ya. Jadi diizinkan hadir, sambut dan terima. Sambut teman-teman. Selama ini teman-teman menyambutnya adalah hanya kebahagiaan saja. Seakan ya enggak pun aku juga udah berlatih kok gitu. Ya di bawah sadarnya sih ya, di bawah sadarnya kita masih senangnya menerima kebahagiaan, menerima berita baik, menerima mungkin di situ ya ada pujian, sanjungan gitu kan. Nggak mau menerima ada tumbukan. Kalau ada tumbukan langsung mengeluh. Kalau ada tumbukan langsung ya gitu. Kalau ada tumbukan langsung marah, sedih, galau, gelisah. Nah di situ proses penolakan dari bungkus permen terjadi. Kalau di dalam hati itu adalah proses penolakan teman-teman. Harusnya kita sambut, wow keren. Wow kerennya tuh tulus bener dari dalam hati gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, bener-bener nggak apa-apa gitu kan. Kalau masih tidak nyaman ya yang TSN ya, yang terapi syukur sadar nafas, ambil nafas. Lepaskan, letakkan ada di depan sini, kemarin saya sudah sampaikan. Lalu setelah itu tenang, sudah disambut, lalu alirkan biar mengalir ke semesta. Tapi malah di Bunda Aris agak terlewat ya Bunda Murti karena saking banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab gitu ya. Nah teknik seperti ini nanti akan mendukung teman-teman semua saat akan garpu talak, lebih ringan. Saat sholat tobat makin menyentuh gitu. Nggak berlama-lama nanti membantu ya, proses ini membantu dari releasing teman-teman. Nah sekarang ini yang memakai Al-Quran ya teman-teman semua, nanti pada saat kita akan membaca Al-Quran untuk siap izinkan hadir rasanya ndak nyaman itu, sambut dan terima, kemudian agar berproses dengan cahaya Al-Quran yang kita baca. Lalu dengan semangatnya dan bahagianya baca Al-Quran, maka dia tak terasa, dia siapa nih? Adalah asap-asap hitam yang namanya cemas, sakit hati, dongkol, kesel, sebel. Itu yang nanti akan terilis, pergi menjauh dengan sendirinya.
Karena udah kita terima dan dia tidak tahan dengan ada cahaya Al-Quran. Lalu dia kembali ke pusaran semesta, dia kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tersisa apa? Teman-teman plong, nyaman, senang, tenang, syukur, menerima, ya, kemudian memaafkan. Siapa saja nih yang menumbuk terasa enteng aja, kok aku ndak inget ya kalau dia itu menyakiti aku apa kayak gitu ya. Aku udah ndak inget jelas banget yang aku rasakan, aku udah ringan kok, udah enteng. Itu kan keren banget teman-teman. Sering aku seperti itu. Ya dulu pada awal-awal saya menjalankan riyadhah yang terapi Quranic vibration ini. Ya bayangkan teman-teman, saya kan pengusaha, ya pembisnis, ya kemudian berdagang banyak jenis, jualan. Menumbuk dari kanan kiri depan belakang itu udah laku setiap hari gitu kan. Tapi saya terus bertahan dan bahagia dengan ada terapi-terapi seperti ini. Saya senang sekali karena ini menjadi obat, ya menjadi booster untuk kita tetap bertahan, kuat, bahagia, dan terus melangkah mencapai kesuksesan dan keajaiban. Ternyata memang benar jalannya. Ternyata alhamdulillah ketemu dengan apa yang saya lihat saat itu, apa yang saya impikan saat itu, dan ini saya viralkan ke teman-teman karena terkoneksi sekali ya dengan ada jurus-jurus magnet rezeki. Pada saat saya membaca Al-Waqiah, ternyata saya masuk gua keajaiban di sana. Untuk meraih apa? Meraih bahagia tanpa syarat. Kemudian mudah sekali merawat terumbu karang. Maka POC terbukalah. POC itu tumbukan. Tumbukan, bungkus permennya terbuka, manis rasanya. Saya mudah memaafkan. Mungkin nanti lain waktu saya kena tumbukan lagi dengan cerita yang berbeda. Karena apa? Karena di dalam batin saya masih ada yang nyala gitu. Masih ada yang nyala luka batin itu. Sekarang saya punya tekniknya gitu. Dan saya tularkan ke teman-teman bertahap. Karena memang tidak semudah itu untuk memadamkan luka batin yang menyala. Harus berproses gitu. Harus proses untuk bisa plus 6. Itu di posisi plus 6 teman-teman. Bagaimana teman-teman disakiti, ya, serasa dizolimi, ya, kemudian dihina, tapi justru memberi. Coba teman-teman, bisa nggak seperti itu? Udah memberi doa, memberi senyuman, memberi tatapan yang sejuk, memberi hadiah. Kalau sudah seperti itu dan latih terus menerus sudah bisa, maka teman-teman itu benar-benar sudah masuk plus 6. Bismillah seperti itu. Tulus, tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak, tapi membalas ketidakbaikan itu dengan kebaikan. Bahkan orang itu kemudian berbalik arah menjadi baik. Bisa jadi menjadi teman sejati teman-teman. Itu kan? Karena apa? Contoh yang di dalam diri teman-teman itu sudah sejuk, sudah baik. Maka akhirnya muncul di layar itu adalah orang-orang yang datang, orang yang baik. Mungkin yang datang tidak baik, ketarik menjadi baik. Kalaupun ketarik yang baik, makin baik. Gitu teman-teman. Yang datang orang yang tidak baik, tidak mau membaik, dia akan pergi dengan sendirinya. Sekarang saya mengamati itu karyawan saya dulu yang kayak gini kayak gitu, kemana ya orangnya? Terus juga yang ada di lingkungan saya yang seperti ini seperti itu, kok tidak kelihatan ya orangnya gitu. Memang itulah perusahaan Allah ini, alam semesta inilah yang memang sudah mengaturnya, hukum energi seperti itu adanya. Yang positif, yang mendekat adalah yang selaras gitu, ya. Kemudian yang selainnya positif, ya yang selaras pula yang mendekat gitu. Maka teman-teman saat kemudian disakiti oleh orang lain, oleh orang di luaran teman-teman kok keren aja. Doain aja sebagai proteksi diri agar tidak terkontaminasi ya dari ketidakbaikannya itu. Doakan, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan juga mungkin sholawat, kirimkan ada Asmaul Husna, kirimkan doa terbaik, kirimkan makanan. Kalau bisa kirimkan yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan saat itu? Oh perlu untuk 17-an contoh kita berikan, tapi relax ya, relax. Misalnya kok enggak mau menerima, kita jangan sakit hati. Kita sudah pasang jurus nih. Kalau mau menerima, enggak menerima enggak apa-apa. Kayak gitu kan. Tenang, tenang. Yang dibutuhkan apa? Gitu kan. Ya untuk misalnya pembangunan A, B, C, D. Nah kita ikut donasi. Gitu ya. Di situ nanti akan
memberikan ada nilai baik. Jadi jangan balas dengan keburukan saat di luaran diri kita itu ada ketidakbaikan, teman-teman. Karena pada saat terjadi ketidakbaikan yang menumpuk diri kita, itu adalah energi kita, teman-teman. Tabungan energi kita di masa lalu. Sadari itu. Maka saya langsung memaafkan karena itu energi saya kok kayak gitu. Saya mau ketemu energi saya yang baik di masa depan. Saya sekarang tanam kebaikan. Selesai sudah. Akhirnya apa? Turun kebenarannya pol-polan. Turun garis kebenarannya pol-polan. Saya yang salah, dia yang benar. Saya yang salah. Gitu kan? Salahnya apa? Salahnya saya diberikan cermin seperti ini. Mungkin dulu atau kemarin saya melakukan kayak gini. Mungkin sama orang lain, bukan orang ini gitu kan. Orang ini dijadikan alat aja tuh oleh Allah untuk memperingatkan gitu kan. Kalau kemudian sadar ya, tidak menyalahkan keadaan, lulus teman-teman. Nah itu nanti akan ada keajaiban terjadi. Di balik ya ada bungkus permen, di dalamnya ada manis permen, teman-teman. Ya. Jadi pada saat ada ketidakmudahan, selanjutnya tuh kemudahan. Tenang saja teman-teman ya. Alhamdulillah itu untuk saya bisa memberikan ada sedikit dorongan ya kepada teman-teman. Mungkin setelah berlatih kok saya masih ada tumbukan ini itu dan lain-lain, Bunda. Justru terima kasih. Terima kasihlah pada kejadian itu karena teman-teman LOP-nya OTW datang. Saat ada yang menumbuk, sampaikan aja 100 juta mau masuk nih ke rekeningku, kayak gitu teman-teman. Iya Bunda Ciarti. Jadi pada saat ya, alhamdulillah Bunda Ciarti ya, saat ada tumbukan, teman-teman berbahagialah. Karena seni kita hidup di dunia ini ya harus menerima dua hal gitu. Yang seringnya kita hanya mau menerima kebaikan, kebahagiaan saja. Tapi saat ada tumbukan kita serasa menolaknya. Nah saat sebaliknya ya, ada tumbukan juga tetap bahagia, kemudian maaf ada keajaiban bahagia, ada tumbukan pun kita bahagia dan senang ya, maka teman-teman semua sudah melaksanakan dua hal tadi ya. Berarti teman-teman itu sudah mulai bisa mengerjakan gitu ya, melaksanakan seni gitu. Seni apa? Seni atau skill untuk mengolah diri menghadapi tumbukan. Maka cintailah persoalan, bukan mencintai kemudian nanti datang terus persoalannya, bukan. Adalah seni untuk tenang dan senang saat ada tumbukan gitu ya. Tidak hanya teman-teman aja yang mempunyai tumbukan atau persoalan, saya juga ada. Tetap ada teman-teman yang karyawan lah ya, yang keluarga mungkin anak seperti ini seperti itu, mungkin pasangan hidup, tapi kan karena sudah berlatih akhirnya kan kayak ringan aja gitu kan. Nah persoalan yang terbesar saya apa? Tantangan orang yang konsultasi, teman-teman. Yang konsultasi itu luar biasa karena dari YouTube ya, dari lintas kota gitu ya. Yang beliau rata-rata berasanya tidak punya perisai. Bayangkan teman-teman kalau tidak menguasai ilmu ini gitu. Ya alhamdulillah Bunda Erma adem ya. Nah rata-rata seperti tidak punya perisai, sudah tahajud sampai hitam dahinya, coba. Sudah baik sama istrinya ya, wiridannya terus gitu kan. Kemudian ada mendoakan Syekh Al-Qadir Jailani gitu kan. Kemudian nasab-nasabnya Masya Allah luar biasa sekali. Saya sebelum seperti itu udah gitu kan. Tapi ternyata persoalannya luar biasa. Akhirnya dengan ada diulik kembali ya, kemudian bukan saya mencari kesalahan, bukan. Dengan ada komunikasi itu kelihatan, oh ini Bunda, oh ini Ayah, oh ini, oh iya Bunda, oh iya Bunda, oh iya Bunda, ketemu. Inilah perisai yang menyebabkan kenapa amanah-amanah itu tidak segera selesai. Silakan Bunda Tri. Kenapa selalu ada persoalan yang seperti remedi, terulang lagi? Karena ini persoalannya. 3 lapisan perisai di dalam diri kita yang seperti halus sekali. Saya sudah tidak marah-marah, saya sudah baik. Saya sama teman sering traktir gitu kan. Kurang apa coba Bunda? Ternyata ada keinginan yang melekat dan ego yang tak terasa naik. Ego merasa bisa, ego merasa mampu. Itu yang kelihatannya baik, tapi ternyata perisai yang sangat besar. Menjadi kesombongan. Kesombongan itu dekat dengan keserakahan.
Kalau sudah seperti itu, perisai terjadi, maka bungkus permen muncul. Untuk apa? Menyadarkan beliau. Allah tuh kasih sayang sebenarnya, memberikan ada tumbukan itu untuk menjadikan dia menjadi lebih baik. Alhamdulillah ketemu magnet rezeki, akhirnya paham. Oke Bunda, alhamdulillah. Oke Bunda, alhamdulillah. Demikian teman-teman, ya. Maka teman-teman semua yang ada di sini terus berlatih, jangan sampai terjadi ada seperti itu, terpeleset dan lain-lain, ya. Karena sudah ajaib, saya sudah nyaman Bunda, ndak usah berlatih lagi. Yang terjadi turun vibrasinya Bunda, Ayah, ya sayang gitu ya. Karena saya berlatih juga ya dari ya tahun itu sampai tahun ini gitu ya. Ada yang mengatakan ada 17 tahun, 18 tahun, ya kurang lebih itulah gitu. Saya terus berlatih, kemudian juga ini menyampaikan ke teman-teman dalam rangka terus mengulang dan mengulang gitu ya. Oke teman-teman semua. Jadi itu adalah selintas saja yang kemudian diambillah pembelajarannya. Pembelajarannya apa? Kita harus mau menerima hal tidak nyamannya di kehidupan ini dengan rasa tenang dan senang. Saya juga ada gitu, tidak nyamannya. Saya kekurangan waktu, ya. Saya ada tantangan yang luar biasa menghadapi ada persoalan-persoalan, ya, yang datang ke tempat saya untuk minta jawaban. Dan alhamdulillah teratasi dengan ilmu magnet rezeki ini yang dilatih dan dilatih terus. Nah teman-teman, apa nih tumbukannya? Ya pasti Allah itu memberikan ada di situ, ya ada tanggung jawab itu sesuai dengan kemampuan teman-teman semua. La yukallifu wahu nafsan illa wus'aha. Allah memberikan ada beban di situ ya. Beban ini adalah seperti ujian. Dan Allah tahu bahwa teman-teman mampu. Allah tahu bahwa kita itu mampu. Maka diberikanlah ada ujian itu. Oke, jadi teman-teman semua, wow keren, alhamdulillah, dahsyat, gitu teman-teman, selalu bahagia ya. Nah, sahabat semua, 10 cara, ya. Ada 10 langkah untuk kita bisa menaikkan vibrasi ya dari frekuensi LOP kita. Mohon izinnya, yang masih lepas ya, Bunda Umi B, masih lepas mikrofonnya, mohon izin untuk di unmute, alhamdulillah, ya. Bagaimana cara untuk bisa menaikkan vibrasi, ya vibrasi dari frekuensi LOP kita. Ini adalah menyangkut dari kegiatan sehari-hari kita. Saya sampaikan 10 ini nanti seperti selintas karena sebenarnya banyak sekali, ya. Nah, 10 langkah ini adalah untuk bisa menyambungkan energi kita kepada siapa? Kepada rezeki, kepada cinta, dan kepada pengabulan dari doa-doa atau LOP yang sudah kita langitkan. Maka kita yang pertama, teman-teman semua, mungkin teman-teman senang ya mendengarkan ada lagu, ya ada instrumen gitu ya, karena kan manusia diberi ada jiwa seni gitu ya. Jadi senang mendengarkan ada lagu gitu ya, lagu-lagu yang bertebaran ya, ada di benda yang sangat tipis yang kita sering lihat dan kita sering pegang, HP misalnya, atau mungkin dari televisi ya, mungkin juga ada dari ini ya, seperangkat alat gitu ya, alat musik yang ada di ruangan nyaman teman-teman gitu ya. Maka pilih teman-teman semua, jangan yang iramanya melo, dan juga jangan yang jedak jeduk gitu teman-teman nih ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyaring ya, pilihlah apa nih, pilihlah lagu-lagu yang bernada positif bahasanya ya, disiplin kata-katanya, nadanya adem gitu ya. Contoh nasyid gitu ya, kemudian ada sholawat itu teman-teman ya, kemudian lantunan zikir gitu ya, kan ada lagunya tuh ya, walaupun tidak ada musiknya gitu. Yang sholawat yang Ustadz Mas itu ada musiknya, yang membuat apa nih teman-teman, membuat hati kita kalem, adem, tenang ya. Jadi vibrasinya nanti bisa menjadi lebih bahagia gitu teman-teman ya. Nah, dikerjakan di mana? Mungkin pas masih nyetir gitu ya. Kalau naik motor jangan ya, karena itu berbahaya ya. Atau beres-beres rumah ya, pas teman-teman juga istirahat. Nah, setelah dengan ada yang irama-irama seperti itu. Jangan kemudian teman-teman menyetel yang melo ya. Contohnya gimana nih teman-teman? Dulu misalnya ya,
pernah sama mantan. Nah, ini lagunya ini nih. Mantan gitu ya. Mantan pacar. Mantan pacar yang dulu, bukan yang sekarang ya, yang jadi pasangannya, bukan ya. Jadi akhirnya yang melo itu ingat mantan gitu kan. Kenangan pahit muncul. Ya, yang terjadi adalah sedih, turun vibrasinya. Ya. Nah, hindari itu teman-teman. Karena apa? Karena teman-teman masih menjaga sinyal batin gitu, ya. Contoh misalnya saya senangnya itu lagu-lagu yang ngebeat. Maaf ya teman-teman, saya senang Britney Spears. Gitu kan. Jedar-jedar gitu kan. Tapi saya sadar nih kayak gini nih enggak baik ini. Saya tubuh susah deh ya. Saya juga istighfar Bunda, jadi saya enggak sok suci ya. Saya juga senang yang irama-irama semangat gitu. Dengerin Michael Jackson kayak gitu, wah Masya Allah itu semangatnya banget gitu kan. Ternyata itu jangan. Nah maka kita kurangi nih ya, jangan sampai lebih dari 10% gitu kan, jangan sampai lebih. Bayangin kalau Bunda atau Ayah dengerin itu terus, saya juga iya misalnya seharian kayak gitu, saya nggak bisa ngajar nih teman-teman. Saya nggak bisa belajar gitu, karena udah saya tenggelam ke situ gitu. Maka saya tidak turutin yang namanya nafsu saya itu ya, ada di hobi yang mendengarkan dari musik-musik seperti itu yang jedak jeduk gitu. Alhamdulillahnya tidak senang dangdut, enggak. Tapi memang senangnya yang seperti itu gitu kan. Memang dari muda ya, karena kan memang itu termasuknya kayak apa ya, kehobian gitu. Tapi saya sadar, wah ini ternyata tidak baik gitu ya. Karena apalagi nih teman-teman, kita masih menjaga sinyal batin kita ya, nanti untuk bisa frekuensinya itu teduh dan sejuk, menaiknya bahagianya itu dengan nyaman gitu teman-teman, bukan dengan jedak-jeduk itu tadi. Dan suara itu ternyata mempunyai frekuensi secara penelitiannya teman-teman. Lagu, doa ya yang buat batin tenang itu adalah cara yang paling efektif ya untuk menaikkan frekuensi senang, tenang, bahagia, happy, syukur di atas rata-rata. Itulah frekuensi penerimaan. Kalau teman-teman mendengarkannya tadi ya, yang jedak jeduk itu dari nanti teman-teman ada tumbukan, cenderungnya deg-degan gitu. Proses menerimanya tidak mudah karena di kuantum itu sudah kayak hingar-bingar dulu gitu ya, kayak angin, ada angin luar biasa gitu ya, jedak-jeduknya itu. Jadi akhirnya itulah yang namanya frekuensi penerimaan itu menjauh. Tapi kalau yang adem, sejuk, itu iramanya nanti teman-teman semua akan mudah memproses saat ada tumbukan. Ini manfaatnya teman-teman. Maka sering-seringlah teman-teman untuk bisa berzikir. Nah itu kan dilantunkan ya, doa yang berulang gitu. Kajian kita aja juga kan berulang lagi, afirmasi ya, baik di pagi hari ya, kadang juga saya share malam gitu ya. Teman-teman kerjakan di situ daily rutinnya gitu kan. Diulang lagi, self talk gitu kan. Di sana adalah ikhtiar untuk bisa membersihkan batin kita. Ya, memakai ada kalimat-kalimat repetisi yang baik, yang positif, yang memberikan ada nyala cahaya ada di kuantum kita. Gitu teman-teman. Yang membantu nanti proses dari LOP mudah sekali ke semesta, melesat ke sana. Nah, juga ada teknik ya yang disampaikan ya, ada di teknik, mohon maafnya, Ho'oponopono ya, di sana ya. Itu juga teknik untuk bisa penerimaan penuh gitu. Itu juga bagus kalau misalnya teman-teman mau menghargai diri sendiri di situ ya. Maafkan aku menyesal dengan peristiwa-peristiwa yang dulu gitu ya. Terima kasih keberadaan kamu pada diriku gitu kan. Selama ini yang telah melayaniku, aku mencintai kamu, aku mencintai diriku sendiri. Nah, ini powerful sekali, memberikan frekuensi yang kemudian semakin meningkat karena ada penghargaan pada diri sendiri. Ini ya teman-teman semua ya, daripada kita melihat ya tayangan-tayangan ya yang membuat melo atau jedak-jeduk kebanyakan gitu ya, apalagi teman-teman yang main game ya teman-teman ya. Untuk dihindari gitu ya. Kita udah usia segini ya misalnya ya, untuk game dihindari. Ternyata ada game-game yang seperti ini teman-teman, Bapak Ibu, buat batik gitu, kemudian kayak nanam bunga gitu, kemudian apalagi buat anyaman kayak gitu teman-teman.
Nah itu kan waktu habis di sana. Mending kita bisa nyimak materi magnet rezeki gitu ya, kita bisa buat zikir, nambahin amalan baik gitu kan ya, daripada kita habisin ya energi kita terpancar ke situ gitu loh. Kemana? Ke game seperti itu kan, nanti kan gitu kan, sama aja tuh jedak-jeduk itu, dan seperti mematahkan ya dari saraf-saraf yang ada di pikiran kita gitu ya. Maka saya juga mohon ampunan kepada ya Allah, ampuni saya ya Allah, aku kok seneng yang seperti itu, dengerin yang kayak gitu gitu kayak jeduk-jeduk gitu ya. Tapi udah saya kurangi, alhamdulillah. Dan enggak seperti muda zaman dulu, enggak gitu ya. Walaupun sekarang masih muda. Ya Bunda Nur ya, masih muda Bunda Nur. Ya jalan-jalan Bunda Nur. Gitu ya. Oke. Apalagi nih teman-teman untuk menaikkan frekuensi dari LOP kita. Yang kedua, teman-teman semua saat punya LOP jangan ngoyo. Kan ada yang kayak gini, Bunda pokoknya Bunda saya belajar magnet rezeki September ya, saya harus lunas amanahnya. Ya emang semesta raya ini punya siapa? Gitu kan, emang punya saya gitu kan, kan punya Allah, Allah yang punya ketentuan gitu kan ya. Jadi jangan ngoyo teman-teman ya. Misalnya punya deadline hutang ya, punya, kemudian ada penyakit nih teman-teman ya, kemudian juga punya misalnya maaf pasangan hidup yang enggak menyamankan sekali. Bunda pokoknya nih Bunda saya Oktober nih suamiku harus berubah gitu kan. Ya jangan orang lain yang diberikan ada target, tapi diri sendiri gitu teman-teman ya. Maka berdoa jangan ngoyo gitu kan, kayak demo di depan Allah nih, ya saya harus ini ya Allah, ya Allah aku pengen cepet nih, kenapa belum kabul nih LOP saya, kenapa belum kabul nih doa-doa saya. Semakin teman-teman ngoyo, semakin ingin cepat kabul, maka itu menjadi perisai baru teman-teman. Maka harus santai TSL gitu. Tapi setelah TSL kita lakukan lagi, semangat gitu loh teman-teman ya. Jangan kemudian TSL, ya udahlah Bunda aku TSL, udah ya aku nggak usah Zoom lagi, ya bubur teman-teman. Ya. Jadi pada waktu TSL lakukan lagi, TSL lakukan lagi gitu teman-teman. Diulang lagi dengan semangat. Ya, coba teman-teman ya. Setelah teman-teman ada ke kamar, maaf ya, toilet gitu ya, ke kamar mandi, toilet gitu kan. Nah nanti kan kegiatan seperti biasa lagi, makan gitu ya, kegiatan bekerja lagi, nanti ke toilet lagi gitu kan. Ya kan seperti itu, TSL gitu kan. Nah setelah itu nanti kegiatan lagi semangat, nanti TSL lagi gitu kan. Akhirnya semangat lagi. Dan setelah itu bertumbuh tuh pohon-pohon keajaiban teman-teman. Tapi kalau teman-teman TSL kemudian udah turun, nggak mau berlatih, ya udah bubur lagi teman-teman, menjadi penduduk biasa lagi gitu. Ya bukan penduduk kuantum gitu ya. Jadi teman-teman semua saat doa, saat LOP itu adalah untuk bisa dengan tenang ya, rasakan senang dan ketulusan. Lalu TSL, nanti lakukan lagi. Jangan ngoyo, jangan di plafon gitu teman-teman. Makanya saya enggak senang kalau di plafon, nih saya harus sekian, enggak. Misalnya saya sekian ya Allah, setelah itu TSL. Dan saya seringnya malah saya enggak plafon ini bulan gitu, enggak. Kapanpun ya Allah, segera kalau bisa. Segera nih ya Allah gitu. Segera lebih baik ya Allah kayak gitu. Ya bukan segera kalau bisa, segera lebih baik ya Allah. Nah nanti segera datang gitu, enggak menunggu lama gitu kan. Jadi jangan plafon bulan. Kalau saya memilihnya seperti itu, karena kan kalau plafon bulan, ini saya Oktober ya Allah, saya Oktober ya Allah, berarti kesusu teman-teman. Ya, kayak ngoyo di situ. Pada waktu ngoyo, irama dari energi kita terbaca di semesta raya ini kan terbaca nih vibrasinya. Itu kita kekurangan teman-teman. Jadi terbacanya kekurangan. Karena apa? Karena tergesa-gesa gitu. Kekurangan energi gitu. Ya, oke. Yang ketiga, bagaimana untuk bisa meningkatkan frekuensi LOP kita? Teman-teman pernah ya diberikan sesuatu oleh sahabatnya, oleh keluarganya gitu ya. Kemudian sampaikan terima kasih. Nah, saat menyampaikan terima kasih, sampaikanlah dengan hati. Senyum, tatap orangnya dengan hangat gitu kan. Maka nanti vibrasi teman-teman terangkat. Jangan terima kasih ya, udah pergi kayak gitu kan. Terima kasih ya, bahkan nggak mau natap orangnya kayak gitu. Ya yang terjadi udah biasa aja. Padahal terima kasih ini bisa meningkatkan dari vibrasi atau frekuensi teman-teman semua bisa menjadi meningkat.
Nah, terima kasih ini teman-teman bukan sekedar sopan santun, tetapi terima kasih ini disampaikan dengan hangat, itu bisa membersihkan hati teman-teman. Maka tatap. Terima kasih Bunda Waliatun, Masya Allah soleha. Terima kasih Bunda Waliatun soleha, gitu. Sambil ditatap. Kalau di insan mulia saya sampai tak antar ke pintu. Titip DJ Bunda, I love you Bunda. Udah selesai gitu kan. Akhirnya kayak nggak mau pulang kalau di hari Selasa itu sampai malam. Udah pamitan di bawah, nanti cerita lagi. Udah ya Bun, iya dari tadi pamitan terus nggak selesai gitu ya Bunda Murti ya. Aku banget ya, karena memang meningkat vibrasinya gitu, jadi menyenangkan kalau dipraktekkan nih teman-teman ya, membersihkan hati juga, makin bahagia gitu ya Bunda Murti. Nah yang keempat, cepet kan teman-teman, udah sampai keempat gitu ya. Yang keempat, saat teman-teman menjumpai ada orang-orang yang toksik gitu, yang membuat hati tidak nyaman atau maaf ya gatal, kemudian kayak rasanya tuh tidak tenang, tidak damai gitu, teman-teman untuk bismillah, ya Allah ampuni aku unfollow gitu, unfollow aja ya, unfollow. Yang penting teman-teman tidak membenci, doain kemudian unfollow-nya ini untuk apa? Untuk membentengi diri agar tidak terkena kontaminasi. Boleh teman-teman, boleh. Kecuali teman-teman bisa mengkondisikan dia berubah, ini nih diukur gitu, Pak. Saya bisa nih mempositifkan orang ini. Nggak apa-apa. Dia kalau komen apa-apa, saya bisa nih menanganinya. Saya bisa untuk memberikan ada doa dan juga kata-kata yang terbaik untuk beliau. Nggak apa-apa Bunda. Saya ada mohon izinnya teman SMA gitu. Wah luar biasa orangnya, kritik banget gitu, udah buat toksik bener-bener. Karena apa? Pikiran saya kemudian ke masa-masa SMA gitu, yang tidak menyenangkan. Mungkin teman-teman masa SMA menyenangkan, maaf saya tidak menyenangkan gitu. Nah orang itu juga isinya terus-menerus mengkritik, terus-terus merendahkan gitu. Mohon maaf saya unfollow, udah selesai. Saya doain udah selesai, ketemu ya biasa, udah kayak gitu kan. Tapi maaf saya enggak mau ya terkena dari toksiknya yang ada di kuantum dia, yang ada di dalam hatinya gitu. Tapi saya tetap memaafkan, tetap memuliakan, cuma saya enggak mau terkena energi toksiknya itu. Nah teman-teman silakan seperti itu ya, jaga kebersihan. Seperti halnya mohon maaf ya, ada di grup Siti MR. Kan kita bisa lihat ya di situ ya, misalnya ada Siti MR yang bagaimana itu juga ustadznya seperti itu. Saya melihatnya, oh iya ya, berarti orang-orang yang toksik itu memang di unfollow gitu, akhirnya diberesin gitu dari grup itu. Mohon maaf ya, ini intern aja ya. Ternyata itu teman-teman hukumnya gitu ya, agar apa? Tidak mengkontaminasi tidak baik ya kepada teman-teman yang lain bisa jadi gitu ya. Kemudian juga tidak membuat ribuh gitu ya, atau membuat toksik juga ya masuk ke dalam diri kita gitu ya. Oke, yang ada pertanyaan nanti ya Bunda Ciati nanti dijawab ya, dikondisikan oleh Bunda Pita. Oke, saya lanjut ya. Oke, Bunda Ciati mohon maafnya ya, nanti bisa kita sambung ya. Oke, yang keempat adalah unfollow orang-orang yang toksik ya, seperti di Facebook itu ya, kurang lebihnya mohon maaf itu juga banyak yang orang-orang toksik teman-teman. Nah itu bisa nanti teman-teman bisa pilih di sana gitu ya, tak terkecuali mungkin yang ada di WA gitu ya, itu juga bisa untuk istilahnya dibereskan di sana tanpa menyakiti beliaunya gitu ya, dengan cara-cara ada di situ ya. Yang penting hati kita juga jangan ada kebencian ya, kita clearkan dengan doa terbaik, kirimkan Al-Fatihah, kirimkan sholawat ya, kirimkan ada di sana kiriman doa yang muliakan dia, bahagiakan dia, ya Allah tinggikan derajatnya, mudahkan perjalanan hidupnya, Al-Fatihah gitu ya. Lalu yang kelima, teman-teman bila bicara dengan orang lain ya, jangan dengan nada nyinyir walaupun orang itu tidak baik sama teman-teman. Jangan dengan nada yang nyinyir. Walaupun mungkin ya teman-teman mungkin punya bahan bicara nih ya, bahan untuk pembicaraan atau omongan, tetapi justru itu membuat energi teman-teman bocor gitu. Kebaikannya itu kayak menguap aja tuh ya. Saat ketemu orang yang toksik kemudian disambung dengan ada nyinyir gitu ya, bocor teman-teman. Maka pada waktu teman-teman
ketemu orang yang seperti itu, kemudian terkena nih misalnya ya, terkena ada sebel seperti itu ya, nggak nyaman sama orang itu, cepat-cepat istighfar. Kalau bisa sholat tobat. Kayak gitu ya Bunda Murti kemarin ya. Wah, aku kayak gini, Bun, bocor itu Bunda, bocor Bun, istighfar Bun, bocor gitu. Kita jangan tinggikan gitu ya, jangan tinggikan garis kita ketemu orang seperti itu, jadi turunkan ya dengan ada istighfar, sholat tobat gitu ya. Kemudian kita munculkan cermin ajaib agar apa? Kita langsung gini, gitu. Langsung tidak muncul keluhan-keluhan, tidak muncul juga menyalahkan keadaan. Lalu TSL, lepaskan. Caranya seperti itu teman, menjaga vibrasi dari energi kita, gitu ya. Saat ketemu orang-orang yang menumbuk, ya. Dari teman-teman mungkin bekerja di kantor, ya ada juga yang sambil ada berbisnis atau mungkin berbisnis saja kayak saya. Nah itu ketemu banyak orang-orang yang toksik. Saat teman-teman itu mampu untuk praktek demi praktek, nanti teman-teman itu berdaya dan berjaya dimanapun loh itu. Udah nggak takut menghadapi A, B, C, D gitu kan. Kayak Bunda Nur misalnya ke sekolahan, udah tenang aja. Karena bawa ilmu gitu loh. Karena bawa ilmu, saya percaya diri dan saya percaya Allah akan membantu saya gitu. Ada orang yang seperti ini seperti itu, ya udah saya doain semua gitu kan. Allah nanti yang akan memberikan balasannya masing-masing, tapi jangan doakan keburukan karena akan mampir kembali nanti kickback ke teman-teman, ke Bunda Nur. Yang penting Bunda Nur udah baik, benar-benar tidak hanya di mulut tapi dalam hati. Itulah ketulusan, gitu ya. Oke. Yang keenam, menjaga frekuensi yang meningkat untuk menciptakan LOP teman-teman mudah terwujud. Yaitu teman-teman sering gini, aku alhamdulillah tapi kayak gitu kan. Hari ini aku alhamdulillah sih tapi kayak gitu kan. Ada tapinya gitu kan. Nah tapi itu membuat risih di telinga. Kalau alhamdulillah ya alhamdulillah aja gitu teman-teman. Jangan ada tapinya, karena apa? Itu nanti bocor kembali. Alhamdulillah penjualan aku lancar hari ini, tapi orang itu buat kesel aku gitu kan. Nah pada saat ada tapinya gitu ya, alhamdulillah kan bagus ya, kayak humble gitu ya. Karena ada tapinya di sini, ya akhirnya apa nih? Menghilangkan dari yang sisi positif itu. Pada waktu syukur ya syukur aja teman-teman. Syukur plus tenang dan senang. Yang lainnya adalah wow keren, jangan dimunculkan gitu ya. Jadi jangan dimunculkan. Pada saat ada peristiwa yang tidak nyaman, udah kita doakan selesai, yang munculkan alhamdulillah. Ceritanya kayak gini gitu ya. Mungkin pada orang-orang tertentu ya untuk belajar nggak apa-apa diulas, tapi setelah selesai gitu. Pada saat masih ada ya gemanya dari peristiwa itu ya, selesaikan dulu aja, baru nanti bisa cerita, itu jadi cerita keajaiban gitu teman-teman ya. Saat ada keselnya itu, ada persoalannya, jangan cerita dulu karena nanti akan mengurangi nilai esensi dari alhamdulillah ya. Pada waktu syukur, syukur saja, jangan diberikan ada keluhan-keluhan kecil, jangan ya, yang ternyata itu membuat frekuensi teman-teman getarannya menjadi twing gitu meleot. Jadi tidak naik lagi gitu, meleot karena ada tapi kayak gitu ya. Ya sih, pasangan hidupku udah berubah, tapi nah tapinya ini akhirnya narik lagi kayak gitu ya. Oke, sudah berubah, keren dahsyat udah, alhamdulillah. Wah, jadi doa akhirnya ya. Yang ketujuh, pada saat teman-teman ingin menaikkan ya vibrasi dari teman-teman semua, energinya frekuensi meningkat juga, maka teman-teman semua rezeki itu jangan dipaksa datang dari jalan yang teman-teman pikirkan saja. Jangan dipaksa, wah saya rezekinya nih dari nyeles buku nih gitu, benar ya, saya dari nyeles buku. Enggak, bisa dari yang lain, SR12 tunggu stoknya kayak gitu kan. Ya kan, bisa jadi gitu kan ya. Kemudian dari anak ya, dari anak yang kemudian sudah didoakan bekerja dengan baik ya, bakti sama bapak ibu di sini, bisa jadi di situ ya, datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka tugas teman-teman apa nih? Persiapkan diri, dipersiapkan wadahnya. Nih teman-teman sekarang ini ya, nge-zoom bareng, melebarkan kapasitas dalam rangka apa? Mempersiapkan diri, nanti rezeki akan berdatangan mengejar teman-teman. Maka saat dikejar teman-teman tidak ada keluhan.
Iya sih ajaib, tapi aku kecapean, jadi aku ndak ikut Zoom Bunda. Capek itulah yang narik nanti menjadi ada ndak nyaman berdatangan ke teman-teman. Karena ada capeknya itu menurunkan vibrasi. Ya udah, keren, alhamdulillah. Saya semangat. Ya alhamdulillah saya sampai di sini lagi kan bersama teman-teman. Padahal paginya saya menangani banyak tugas ya, ada di online ya, kemudian ada yang konsultasi, kemudian langsung ke Bunda Aris. Nah, Bunda Aris langsung ada di sini. Alhamdulillah tanpa tapi dan tanpa nanti ya. Modalnya ya teman-teman ya, Allah mudahkan kita semua ya saling terhubung untuk belajar. Saat saya ada di offline ya, teman-teman yang di online jangan kemudian gini ya, Bunda sibuk ya di offline gitu, nanti aku gimana. Jangan khawatir teman-teman, saat nanti kita on seperti ini ya kita akan on gitu ya, satu sama terhubung gitu, karena memang kita harus menebarkan, siap nih ya, melebarkan kapasitas, menebarkan juga, membantu dari program Gurunda. Nggak hanya 2 juta tapi 10 juta pengamal magnet rezeki. Nah, bagaimana kiprah kita gitu kan, kita harus ambil bagian loh teman-teman. Saat kita mau ajaib, kita ambil peran tanggung jawab itu, membantu program Gurunda, membantu orang lain untuk ajaib. Maka kita nanti akan diperhatikan oleh Allah apa kebutuhan kita. Itu ya teman-teman, yakinlah jalan itu gitu ya. Oke. Jadi teman-teman semua ya, untuk bisa mempersiapkan diri, lalu setelah itu teman-teman TSL lepaskan ya pada saat malam ini ya. Bunda Enis ya, oke ya, alhamdulillah. Ditulis aja dulu ya Bunda Enis ya. Maka teman-teman semua nanti persiapkan diri, lalu tambahkan ada LOP, lepaskan TSL, biarkan Allah yang maha mengatur jalannya untuk kita, gitu. Ya, dari rezeki mana lagi nih akan dimunculkan, gitu ya. Yang ke-8, bagaimana menjaga dari vibrasi, frekuensi, energi di dalam diri kita agar LOP mudah sekali terwujud, ya. Afirmasinya teman-teman ya, yang pagi itu adalah kalau yang saya lihat standar, yang daily rutin yang dari saya, kemudian ada yang dari Bunda Pita, itu adalah standar ya. Maka di sini saya sampaikan afirmasi jangan terlalu tinggi gitu ya. Pakailah kalimat-kalimat yang dipercayai teman-teman bisa. Ya, contoh yang terlalu tinggi bagaimana nih? Aku kaya raya, aku punya jet pribadi misalnya kayak gitu. Ya mobil saja belum parkir di garasi ngomong punya jet pribadi gitu kan. Ya kelewatan jauh lah gitu ya. Jadi afirmasi itu yang jujur agar hati teman-teman itu believe, percaya. Lah saat percaya di sana yakin terjadi teman-teman. Contoh misalnya ya, teman-teman belum bisa merasakan seperti sudah terjadi. Ini ya yang misalnya gini ya, ada tadi yang contoh yang pertama ya, teman-teman tidak ketinggian, wah saya jet pribadi nih gitu. Saya lihat Maya Estianti kok keren banget nih. Ketemu Maya Estianti ya jadinya ya. Lah kan punya jet pribadi karena suaminya kaya raya gitu ya. Nah beliau memang ada step by stepnya ya di dalam afirmasinya, karena beliau juga mengerjakan ada amalan jiwa, yaitu afirmasi self talk yang sering juga beliau share gitu kan. Nah kemudian teman-teman di sana melihat Maya aja bisa, iyalah nanti bertahap gitu teman-teman ya, teman-teman juga bisa kok gitu. Nah itu teman-teman bisa bertahap dulu ya, dari mungkin sepeda motor naik ke mobil gitu kan ya, ndak langsung ke jet gitu kan, dari mobil nanti mobil yang terbaru lagi gitu kan, setelah mobil nanti rumah gitu kan, bertahap ya seperti itu teman-teman ya. Kemudian yang tentang contoh yang lainnya nih, contoh yang lainnya ya, contoh yang lainnya tentang rasa. Misalnya teman-teman semua saya sampaikan gini, Bapak Ibu saat LOP rasakan seperti sudah terjadi gitu. Ya Bunda aku ngerasain kok belum bisa gitu ya. Oke enggak apa-apa. Jadi Bunda buat vibrasi yang jujur. Ya misalnya gini, hari ini aku belajar pelan-pelan untuk bisa terima rezeki gitu. Terima rezeki dari Allah sekian gitu. Jadi belajar pelan-pelan. Nah ucapan seperti ini kok malah merasa adem, klik di hati ya, berasa lebih jujur dan nyambung. Maka itu yang teman-teman lakukan. Misalnya teman-teman kok cocok dengan yang teman-teman rasain ya, seperti itu sudah terjadi, yakin aja kok bisa teman-teman pakai yang seperti sudah terjadi. Tetapi apabila bertahap ya, merasakan seperti ini, hari ini aku belajar pelan-pelan
untuk bisa terima rezeki sekian. Nah, kata-kata itu yang bisa klik ada di hati, pakai gitu teman-teman ya, nyambung nih, nyambung rasanya, saya malah klik ini Bunda, nah dipakai gitu ya. Kesembilan, untuk menaikkan vibrasi dan frekuensi dari energi kita agar LOP mudah terwujud ya, lakukanlah hal yang baik dan tidak meminta balasan langsung pada saat teman-teman melakukan kebaikan itu. Tidak meminta, tidak berharap gitu ya. Contoh misalnya, saya hari ini siar Magnet Rezeki, saya memang ada hajat agar nanti saya bisa membantu Gurunda 10 juta ya, dari pengamal Magnet Rezeki itu bisa saya ambil bagian di sana. Tapi kemudian saat saya share ilmu itu, saya TSL. Saya tidak memaksa orang itu harus gabung nih di SAMR, enggak gitu. Saya tidak langsung minta balasan, ikut ya, enggak gitu. Saya udah soft aja gitu. Silakan ya, alhamdulillah nanti kalau misalnya bisa merapat gitu. Ya. Jadi teman-teman, saat misalnya besok nih ya, ada MR box ya. Teman-teman untuk lakukan aja kemudian loss gitu. Ya. Jangan berharap berarti nanti Bunda Pita nanti balas saya ya. Enggak gitu ya. Berarti nanti MR langsung balas saya nih ya, saya donasi sekian gitu kan. Enggak, tapi lepas aja, lepasin saja ya. Dari yang mungkin sedekah di masjid ya, sedekah ada di RT teman-teman ya, ada di kelurahan ya, sumbangan-sumbangan atau kebaikan-kebaikan yang teman-teman lakukan itu jangan diingat-ingat lagi, sudah rilis aja. Kayak teman-teman ke toilet ya, udah lepas ya, dan enggak berharap, enggak berhitung berapa jumlahnya gitu kan. Terus udah sekian, udah segitu gitu kan. Udah, setelah itu los aja. Ya, tidak berharap kemudian orang itu langsung yang membalasnya, tidak. Pokoknya udah los. Kebaikan yang teman-teman lakukan dengan tenang dan menyenangkan. Di sini teman-teman ya, ikhlas, lepas, maka vibrasinya itu akan sampai banget gitu. Sampai banget ke titik rezeki dan juga titik cinta. Gitu teman-teman. Saya merasakan tadi gitu, merasakan tadi kemarin gitu ya, saat saya siar ke 4 ya, 4 tempat gitu, hangat-hangat semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah, karena saya terapkan ini. Saya pada waktu memberikan ilmu, untuk memberikan ada tips-tips gitu ya, Magnet Rezeki share los gitu, kemudian saya hanya 10% aja, nanti ya kumpul ya awal bulan kayak gitu, monggo yang berminat, ayo gitu. Kasih motivasi yang lain gitu ya, motivasi yang tidak kemudian harus nih enggak ya. Alhamdulillah akhirnya mereka seperti ada muncul apa, muncul cinta gitu kan ya, akhirnya foto nempel-nempel gitu, aku pengen deket Bunda gitu kan, Bun aku nanti ngadain kayak gini ya gitu. Alhamdulillah, monggo Bunda silakan, nanti saya bantu gitu. Alhamdulillah, jadi nyentuh sekali ke titik rezeki dan ke tempat sholat ya, yang memang saya ada di sana, catatan-catatan, ada Al-Quran ya, ada produk-produk saya juga gitu ya. Jadi mereka kayak teman-teman saya gitu ya. Nah di situ saya ini, kalau misalnya saya istilahnya penat seperti itu, ya udah saya di situ jujur pada diri sendiri, ya Allah gitu. Udah nanti menetes gitu, ya enggak apa-apa, keluar detoksifikasi, karena memang kita perlu detox gitu kan. Nah kita tidak sampaikan keluhan itu ke orang lain, bukan. Tapi di situ kita bisa hamparkan sajadah, kita seperti halnya komunikasi kepada Allah, kita komunikasi kepada Allah, yang ternyata itulah proses dari memahami diri sendiri. Oh saya manusia yang ada banyak kekurangan, oh saya lelah gitu ya, oh ya saya harus jujur gitu ya, saya harus bisa detox. Enggak bocor teman-teman. Yang penting teman-teman setelah itu kemudian rilis, lepas, justru malah makin menaik nih teman-teman ya, makin memahami diri sendiri, pikiran teman-teman menjadi lebih fresh lagi, kemudian teman-teman semua mendapatkan LOP-nya menjadi lebih cemerlang lagi. Karena apa teman-teman, LOP itu bukan mencari orang yang sempurna, sebenarnya bukan teman-teman, tetapi LOP itu ada dan mencari orang yang vibrasinya memang jujur gitu ya. Oke, makanya teman-teman misalnya ada penat, enggak apa-apa ya, untuk bisa hening sejenak. Teman-teman senang ada di mana, di ruangan mana, bisa untuk hening sejenak di sana. Kalau dulu saya senang ada di
kafe The Prigi gitu ya, ada instrumen gitu ya, di sana senang gitu. Tapi sekarang enggak. Saya lebih senang ada di ruangan sendiri. Alhamdulillah. Di setiap rumah saya beri ada ruangan-ruangan yang untuk saya bisa hening ada di sana. Ya alhamdulillah. Kayak rumahnya Mas Gilang ada. Kemudian di aula yang ngaji itu ya di sana itu gitu ya. Ada juga di ruang online ada, di Chandra Toys ada, di Toko Raffi ada. Dan itu untuk saya bisa melepas gitu ya. Mungkin saya ada ndak nyaman, saya hening sebentar di sana. Kayak Ustadz Nas ya, kalau habis dari keliling ngisi gitu ya, kan keadaan mungkin -1. Nah, ditenangkan dulu di sana gitu. Tenang dulu agar nanti netral. Setelah itu nanti bisa vibrasinya, spiritual meternya naik ke Menghujam jiwa.